baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping buku ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, ayo sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, Pastor akan pimpin doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini melalui sekolah minggu kami walaupun online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami bisa memuji Tuhan dengan semangat dan juga mendengarkan cerita dengan tenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau nyanyi lagu Ku Mau Bernyanyi. Nah, setelah ini akan ada video tentang lagu Ku Mau Bernyanyi. Ayo semua kita sama-sama bergerak karena videonya ada gerakannya adik-adik. Kita menyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Ayo adik-adik, ku mau bernyanyi. Ku mau bersorak
tadi mengingatkan kita untuk selalu menyanyi memuji Tuhan dan mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Nah, setiap hari kita dapat berkat Tuhan adik-adik. Apa saja? Ada makanan yang tersedia, yang disediakan mama di rumah, ada yang dimasakkan orang lain. Kita bisa makan yang cukup. Kemudian kita punya baju yang bersih setiap hari adik-adik untuk diganti, dipakai. Apalagi adik-adik, nah di rumah juga kita punya mainan. Jadi walaupun kita di rumah saja tidak kemana-mana, ada mainan yang menghibur kita. Tahu kita bisa nonton YouTube adik-adik. Nah, apalagi adik-adik, di rumah juga kita punya buku. Yang sekolah tentu butuh buku pelajaran. Kalau belum sekolah, mungkin ada buku cerita di rumah yang biasa mama, papa bacakan atau kakak-kakak kita bacakan. Nah, semua tersedia di rumah kita. Apalagi rumah kita setiap hari bersih. Ada yang membersihkan, entah itu mama atau oma atau ada orang lain yang membantu membersihkan di rumah. Jadi kita bisa tinggal di rumah yang bersih. Nah, itu semua adalah bentuk pelayanan dari orang yang mengasihi kita di rumah. Dari papa, mama yang menyediakan semua kebutuhan kita dalam rumah, semua kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur untuk hal itu karena itu semua anugerah berkat dari Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan mama dan papa serta keluarga kita di rumah menyediakan itu semua melayani kita adalah bentuk cinta mereka untuk kita adik-adik. Tuhan Yesus juga demikian. Sewaktu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus juga melayani orang-orang. Dengan apa adik-adik? Tuhan Yesus pergi dari satu tempat ke tempat lain mengajar bersama murid-muridnya, menyembuhkan orang sakit, bahkan Tuhan Yesus juga membangkitkan orang yang sudah meninggal. Wah, betapa luar biasa pelayanan Tuhan Yesus untuk orang-orang pada zaman itu adik-adik. Suatu hari Tuhan Yesus juga seperti biasa habis pelayanan. Tuhan Yesus lagi jalan, kemudian murid-murid Tuhan Yesus di belakang ternyata lagi bercerita, bisik-bisik. Nah, Tuhan Yesus mendengar apa yang mereka ceritakan adik-adik. Tuhan Yesus juga tahu apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka perdebatkan. Mereka bertengkar soal apa. Ketika sampai di suatu tempat, Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada mereka, "Tadi apa yang kalian bicarakan?" Tapi semua murid-murid Tuhan Yesus terdiam. Tidak ada yang mau menjawab Tuhan Yesus. Karena ternyata mereka sedang bertengkar siapa yang paling utama, yang paling besar, yang paling jago, yang paling hebat di antara mereka ber-12. Tuhan Yesus ada 12 adik-adik. Walaupun mereka tidak mengatakan, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka perdebatkan, apa yang mereka pertengkarkan. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapa yang mau menjadi yang paling pertama, yang paling utama, haruslah ia menjadi yang paling terakhir, menjadi seorang hamba yang melayani. Wah, apa kira-kira artinya ya adik-adik? Nah, tidak lama setelah itu, di suatu waktu yang lain, murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes juga pergi kepada Tuhan Yesus kemudian bertanya, "Guru, Tuhan, jikalau nanti engkau sudah duduk dalam kemuliaan, sudah di surga maksudnya, bolehkah kami meminta agar kami duduk di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu?" Wah, mereka mau menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang utama bagi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, "Wah, untuk hal itu bukan aku yang mengaturnya, tetapi Bapa di surga. Tetapi siapa yang mau menjadi yang paling utama, haruslah ia menjadi seorang hamba." Wah, Tuhan Yesus berkata 2 kali tentang hal yang sama. Di lain kesempatan, ketika mereka sedang duduk makan Paskah di waktu itu memperingati
bangsa Israel yang keluar dari Mesir adik-adik. Nah, ketika mereka sedang duduk makan, Yesus kemudian bertanya kepada mereka. Tuhan Yesus mengambil baskom, kemudian mengisi baskom tersebut dengan air, dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya satu persatu sampai bersih ke-12 orang itu. Murid-murid Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, harusnya kami yang membasuh kakimu." Tapi Tuhan Yesus kemudian bertanya, "Tahukah kalian apa maksudnya aku melakukan hal demikian?" Tuhan Yesus menjelaskan kalau itu adalah contoh bagaimana seorang hamba yang melayani. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia juga melayani kita adik-adik. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itu adalah bentuk pelayanan yang paling besar untuk kita manusia. Itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus menjelaskan apa yang Tuhan Yesus lakukan tadi adalah contoh bagaimana seorang guru, seorang yang utama itu haruslah menjadi hamba dan melayani orang lain. Nah, Tuhan Yesus berkata, dengan melayani orang lain, melayani sesama, kita menunjukkan kasih kita kepada orang tersebut. Melayani sama dengan mengasihi. Nah, itu yang keluarga kita lakukan untuk kita adik-adik. Menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Itu adalah bentuk cinta dari keluarga kepada kita. Nah, nanti adik-adik, sewaktu kita dewasa, kita pun akan melayani orang lain. Mau teman, mau keluarga. Tapi untuk saat ini, karena kita cuma di rumah saja adik-adik, nah apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa melayani adik-adik? Kita bisa belajar melayani di rumah terlebih dahulu dengan apa adik-adik? Dengan membantu mama misalnya merapikan tempat tidur, atau merapikan mainan kita sendiri. Jangan sampai mama berteriak-teriak baru kita rapikan. Nah, apalagi adik-adik? Kita juga bisa membantu mama melap meja, habis makan, beres-beres. Itu juga bisa, itu juga bentuk pelayanan. Apalagi, atau kalau ada kotoran di lantai, kita bantu mama membersihkan, menyapu atau pungut kotoran itu. Itu adalah bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di rumah kita. Kita membantu orang di rumah kita, membantu keluarga kita. Nah adik-adik, kita mau belajar akan hal itu hari ini. Kita belajar kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, melayani kita, menunjukkan kasih-Nya dengan mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Nah sekarang giliran kita untuk melayani orang lain seperti yang Tuhan Yesus sudah contohkan kepada kita. Tuhan Yesus berkata bahwa dengan melayani orang lain berarti kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Siapa yang mau menjadi paling besar, yang paling istimewa, haruslah ia menjadi seorang hamba yang melayani. Ayo kita sama-sama berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar bahwa menjadi yang paling istimewa adalah dengan menjadi hamba, menjadi orang yang melayani orang lain. Tuhan Yesus bantu kami, mampukan kami, semoga kami bisa melayani orang lain dengan baik, terutama belajar dari keluarga kami dulu. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk hal ini ke dalam tangan-Mu, dan juga untuk aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, walaupun kita cuma di rumah, kita bisa melayani orang lain. Nah kita mau memuji Tuhan lagi, walaupun kita cuma di rumah, kita harus tetap semangat. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Ayo kita sama-sama nyanyi
menyanyikan pujian ini ada videonya juga adik-adik. Jangan lupa ikut bergerak supaya kita semua semangat walaupun di rumah saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Nah adik-adik, sekarang kita mau hafal ayat hafalan. Nah ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, singkatkan adik-adik. Ayo semua kita coba sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, adik-adik minggu ini gampang sekali. Langsung mau lihat adik-adik membantu pekerjaan orang tua di rumah, melayani orang tua adik-adik di rumah. Kirim fotonya ke grup WhatsApp sekolah minggu. Contohnya apa adik-adik? Seperti yang Langsung tadi katakan, dicerita. Adik-adik bisa membantu merapikan tempat tidur, bantu rapikan mainan, lap meja, atau menyapu. Atau ada bantuan lain yang kalian berikan kepada orang tua kalian atau keluarga di rumah. Misalnya ambil air, lipat baju, apa saja. Nah, nanti ketika kalian melakukan itu, minta tolong mama, papa, atau kakak
kalian foto, kemudian kirim ke grup WhatsApp sekolah minggu. Jangan lupa hayat hafalannya juga. Nah, kirim ke grup WhatsApp sekolah minggu atau Klose langsung juga bisa. Nanti Klose akan absen seperti biasa adik-adik ya. Jangan lupa. Seperti kata cerita hari ini, kata firman Tuhan hari ini, mari kita belajar melayani orang lain. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami umat. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang percaya kepada kami. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dan Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kita. Matthew 6 verse 12. And we forgiven our debts as we ourselves forgiven our debtors. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bye bye. Nah, Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bye-bye. melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat. Tuhan melihat, masa Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat.
baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Salam. Kami dari Sekolah TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.